Halo, jumpa lagi di channel Penerjemah Ruang oleh Seniman Peta. Kali ini saya ingin ngobrolin tentang salah satu wilayah di bagian ini ya, masuk ke dalam pegunungan selatan Jawa Timur. Kalau di bukunya Van Bemmelen ini disebut sebagai bagian dari Southern Mountains of East Java. Ini jadi satu bentang fisik yang dianggap sama ya ini ya, karena dilihat dari aspek geologi kemudian geomorfologinya. Ini areanya mulai dari ini wilayah, kalau administrasi ya ini Gunung Kidul, itu berarti masuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian di sini ada Wonogiri, ini sekitar Wonogiri, selatannya Wonogiri ya, ini berarti masuk Jawa Tengah. Kemudian kalau Tulungagung sampai dengan ini Malang Selatan ya, dekat Lumajang, ini berarti Jawa Timur. Jadi ini wilayah 3 provinsi, itu aja ya anggapnya ya secara administrasi. Unik, jadi saya ingin membahasnya walaupun saya belum menyelesaikan kisah yang soal kota Malang ini ya, tapi mudah-mudahan ini seru dan bisa disimak. Oke, selanjutnya, kenapa hari ini saya ingin membahas soal Southern Mountains of East Java? Karena di bukunya Van Bemmelen, ini buku terbitan zaman dulu tahun 1949 ya, itu membahas tentang salah satunya adalah Southern Mountain ini. Jadi Pulau Jawa itu oleh Van Bemmelen dibagi secara fisiografis menjadi 7 region. Jadi yang bagian selatan ini baik Jawa Timur kemudian Jawa Barat juga ada, dan tipikalnya sama, yaitu ada deposit tua dari batuan vulkanik ya, dia nyebutnya sebagai all andesit ya. Kemudian ada bagian limestone-nya, kars ya, ini sudah jadi kars ya, itu diperkirakan berasal dari endapan kala Miocene tengah. Miocene itu kira-kira 23 juta tahun yang lampau hingga 5 juta tahun yang lampau. Nah, ini citra satelit Sentinel-2B 13 Juli 2019. Sengaja saya tampilkan untuk sarana kita ngobrol-ngobrol soal wilayah selatan Jawa Timur ini kota Pacitan ini menjadi salah satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita fokus saja di Pacitan ya. Ini menurut saya unik sekali. Kalau dilihat dari bentuk garis pantainya seperti ini, kemudian ada teluk yang seperti bulan sabit seperti ini, kemudian ada sungai di sini nih, sungainya membelah daerah dataran yang di sini. Ini jadi kota Pacitan itu berupa dataran aluvial ya, dibelah oleh sebuah sungai ini. Kalau tidak salah namanya Sungai Grindulu. Kalau kita perbesar area ini, nah seperti ini. Ini kota Pacitan. Kalau di komposit citranya ini kita saya ganti yang true color, maka akan seperti ini. Jadi ini sebuah daratan di tengah ini, kemudian dikelilingi oleh wilayah yang berbukit-bukit. Ini saya juga sudah menampilkan data SRTM untuk melihat kondisi topografinya dengan lebih mudah. Jadi kalau kita pakai tools ini pakai Quantum GIS ya, ada namanya salah satu pluginnya itu namanya untuk melihat profile, ini sudah saya install. Kalau ini kita gunakan, saya geser dulu ya supaya lebih enak. Kemudian ini saya tarik ke bawah supaya lebih nyaman kita melihat kota Pacitannya.
begini. Ini saya agak turunkan supaya kita lebih enak melihat. Kemudian layer SRTM nya saya masukkan di sini. Kita bisa melihat profilnya tadi. Nah, ini kota Pacitan. Misalnya kita bentangkan cross section dari barat ke timur begini misalnya. Wah, ini dia kondisinya di wilayah kota Pacitan. Itu berupa dataran yang dikepung oleh bukit-bukit. Ini yang dari timur ke barat ya. Kalau dari utara ke selatan, coba kita lihat. Saya geser dulu. Anggap saja dari sini ya, ke arah pantai ya. Ini bukit ya, seperti ini, flat atau datar. Nah, kondisinya memang seperti ini ya. Ini kalau teman-teman jeli melihat, ini sungainya ini warnanya berbeda-beda ini. Kalau kita detailkan lagi nih, terlihat ada bagian sungai ini berkelok-kelok, ada meanderingnya, kemudian warna airnya yang berbeda. Ini tentu ada sedimen yang terbawa oleh aliran sungai. Ini ada sudetan di sini, ini jembatan. Nah, ini ada sungai yang lebih kecil lagi masuk ke sini. Jadi kondisinya menarik sih secara geomorfologis ya. Belum banyak penelitian sepertinya yang mendetailkan kondisi area ini, terutama di wilayah perairannya, ini baik yang di pesisir, kemudian di wilayah sungai. Ini kalau diturut ya, berarti kalau utaranya wilayah Pacitan berarti ini Ponorogo ya. Kemudian sampingnya lagi di timurnya itu adalah wilayah Trenggalek. Sama-sama menarik. Kalau punya armada yang cukup banyak, ini bisa penelitian mulai dari wilayah pesisirnya, kemudian wilayah daratannya yang banyak sekali bukit-bukit kars. Makanya Pacitan ini juga punya banyak goa, makanya ada istilah kota 1000 goa atau apa gitu ya. Ini ada pelabuhan di sini, pelabuhan Tamperan, kemudian juga ada sungai yang di sini muaranya. Jadi wilayah pesisir ini ada 2 sungai. Saya juga masih serba sedikit memahami wilayah ini karena baru beberapa kali datang untuk penelitian, terutama di pesisir ya, tentang habitat lokasi pendaratan penyu yang ada di wilayah Pacitan. Untuk wilayah yang kota sama sekali belum banyak saya explore. Katanya sih kalau musim penghujan di beberapa wilayah di kampung-kampung di sini itu sering ada kejadian longsor lahan dan seterusnya. Ini juga menarik untuk dipelajari sebenarnya. Kalau kita lihat dari Google ya, kita pakai Google Map ya, kita akan lihat lebih detail lagi. Ini dia. Oh iya, ini menarik, ini sungai Grindulunya ini. Kalau hujan debitnya sangat tinggi dan banjir. Ini ada longsor di sini, mungkin ada pembukaan lahan di sini. Kelihatan sekali ya. Permukiman juga sudah cukup padat di beberapa spot. Oh ini dia, ini sudah dibuka lahannya. Yang model begini yang sering membuat longsor karena air hujan langsung mengenai tanah. Oh ini airnya coklat nih, kayak coffee mix.
berarti mengusung atau mengangkut sedimen yang cukup banyak. Ini juga sedang dibangun lapangan bola mungkin ya, bentuknya seperti ini. Ini ada kolam renang. Ini stadionnya. Menarik sih kalau ada yang tertarik fokus punya tim riset atau punya student, diarahkan ke sini. Beberapa tahun lalu ada sih yang saya bimbing, namun belum mendalam mempelajari sungai ini ya. Warga lokal, saya lebih senang kalau ada warga lokal yang menjadi my student. Saya akan mengarahkan untuk penelitian di wilayahnya sendiri, dekat dengan rumah, kemudian bisa mempelajari kondisi rumahnya sendiri. Itu akan jauh lebih bermanfaat bagi wilayahnya sendiri gitu loh. Oke, segitu dulu ngobrol-ngobrol kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya untuk membahas pegunungan selatan. Nanti sampai ke Malang ya. Semoga ada manfaatnya dan semoga menginspirasi. Kita ketemu lagi. Dadah.